Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifani Ismirafianti dari kelas 12 IPS Tafis. Saya ingin menjelaskan tentang perdagangan internasional. Pertama, ada sejarah timbulnya perdagangan internasional. Dulu, wilayah perdagangan, teknologi, dan transportasi masih sangat terbatas. Hal itu mendorong perdagangan internasional semakin luas. Dan perdagangan internasional semakin berkembang sejak Kekaisaran Romawi runtuh. Selanjutnya ada manfaat dan kerugian. Manfaat dari perdagangan internasional bisa mendapatkan barang yang tidak diproduksi oleh negara sendiri, memperluas pasar, mendapatkan keuntungan dari spesialisasi sebagai sumber dari devisa negara, dan mendorong ahli teknologi. Dan adapun kerugian yang disebabkan oleh perdagangan internasional. Pertama, menghambat tumbuhnya industri dalam negeri, menyebabkan ketergantungan dengan negara maju, timbulnya sifat konsumerisme, berpengaruh kepada neraca pembayaran, dan sektor keuangan menjadi tidak stabil. Selanjutnya ada alat pembayaran. Pertama, valuta asing, 2 wesel, 3 letter of credit, 4 credit card, 5 emas, 6 telegraphic transfer, 7 partai ketiga, 8 vintage. Selanjutnya ada kurs valuta asing, yaitu rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya. Sistem kurs valuta sendiri ada 3, yaitu kurs tetap, kurs bebas, dan kurs terkendali. Dari kurs valuta asing, kita berlanjut ke devisa. Devisa sendiri adalah kumpulan valuta asing yang berfungsi sebagai medium pembiayaan transaksi perdagangan antar negara. Fungsi devisa ada 3. 1. Alat transaksi perdagangan internasional. 2. Alat pembayaran utang. 3. Membangun relasi internasional. Sekarang ada neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional sendiri berpengertian suatu catatan tentang seluruh transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu. Di sini ada 3 komponen neraca. Pertama, neraca berjalan. Neraca berjalan terdiri dari 3 macam, yaitu neraca perdagangan, jasa, dan transaksi sepihak. Yang kedua ada neraca modal, yaitu mencatat transaksi penerimaan dengan peminjaman dan penanaman modal. Dan yang terakhir ada neraca moneter, yaitu neraca yang mencatat mutasi dalam hubungan dengan IMF. Dan adapun kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama ada tarif, kedua subsidi ekspor, ketiga pembatasan impor, dan keempat persyaratan kandungan lokal. Selanjutnya kita membahas tentang utang luar negeri. Utang luar negeri sendiri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Dan utang luar negeri ada 2 dampak. Pertama, dampak positif, dan yang kedua, dampak negatif. Dampak positifnya yaitu terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan tabungan masyarakat. Karena adanya aliran, itu dapat meningkatkan pendapatan dan jasa domestik, sehingga utang luar negeri menghasilkan multiplier efek positif terhadap perekonomian. Dan adapun pula dampak negatif dari utang luar negeri. Itu dirasakan oleh negara kita sendiri, yaitu Indonesia, pada saat terkena dampak krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Cukup sudah penjelasan saya tentang perdagangan internasional. Mohon maaf bila ada salah, dan tolong dikoreksi bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.